Oke. Nah, hari ini kita akan tutorialnya bab yang baru ya. Jadi kita masuk ke bab integral lipat. Oke, nah sebelum membahas variasi soal yang lebih jauh, mungkin kita mulai dari telaah konsep dulu ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang A. Wis, bisa nih. Misalkan R itu adalah suatu daerah ya di bidang XY. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ini X, ini Y, terus X-nya itu dibatasi dari A sampai B. Oke, yang ini A, sebelah kanannya B. Terus Y-nya dibatasi dari C sampai D. Nih, di sini C, di atas ini D. Berarti R-nya yang mana? R-nya adalah yang di dalam persegi panjang ya. Maka kita sebut daerah R ini sebagai daerah persegi panjang. Oke. Dan F adalah fungsi dua peubah pada R. Nah, integral atas daerah persegi panjang R, oke, integral lipat 2 atas daerah persegi panjang R, f x y, ini sebenarnya ada belakangnya ya, ada dA-nya. Nah, bisa kita tuliskan sebagai integral berulang. Nah, ini ada dua versi ya, teman-teman ya. Yang pertama, versi yang dx dy dulu. Kalau dx dy batas dalamnya berarti batas untuk x ya. Berarti dari A sampai B, terus batas luarnya itu dari C sampai D. Oke ya, atau teman-teman bisa juga menuliskan dalam bentuk integral berulang, terus belakangnya itu bentuknya dy dx. Nah, kalau belakangnya bentuknya dy dx berarti batas yang dalam itu batas untuk y. Berarti dari C sampai D, terus luarnya dari A sampai B. Gitu ya. Jadi kalau integral atas daerah persegi panjang itu bisa dituliskan dengan dua cara seperti ini. Dia. Oke, paham ya yang A ya? Oke, kita lanjutkan yang B sekarang. Yang B, kalau misalkan fxy-nya itu perkalian dari fungsi U terhadap satu variabel X saja, dan V itu terhadap variabel Y saja, terus fungsi U terintegralkan pada interval tutup A sampai B, fungsi V terintegralkan pada interval tutup C sampai D, maka integral ini, oke, integral A sampai B, integral C sampai D, fxy dy dx. Nah, karena f-nya itu adalah perkalian dari fungsi, dua fungsi terhadap variabel yang berbeda, kalau ada yang seperti ini, kita bisa tuliskan sebagai, oke, integral biasa ya, perkalian integral biasa, yaitu integral eh, A sampai B. Nah, A sampai B itu kan batas untuk X ya, berarti yang di sebelah sini itu fungsi yang terhadap X-nya, berarti UX dx gitu ya. Terus kita kalikan integral C sampai D VY DY gitu. Jadi kita punya sifat ini ya. Kalau misalkan si fxy-nya itu adalah perkalian antara UX dengan VY gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Aman ya? Oke. Kalau aman kita lanjut ya. Nah, sekarang yang C. Yang C, misalkan kita punya daerah S. Y-nya dibatasi oleh dua kurva, G1X dan G2X, terus X-nya dibatasi konstan ya dari A sampai B. Nah, yang seperti itu kita sebut sebagai daerah apa itu? Daerah apa itu namanya? Jadi sebelah kiri dan kanannya itu konstan ya. Oke, kirinya A, kanannya B. Nah, terus di sini atas dan bawahnya dibatasi oleh kurva ya. Dibatasi oleh kurva. Misalkan yang hijau ini, yang bawah berarti Y sama dengan G1X. Yang atas berarti Y sama dengan G2X. Berarti daerah S mana? Daerah S yang ini. Namanya daerah apa ini? Daerah Y sederhana ya. Atau bahasa Inggrisnya Y simple region. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung integral lipat 2 atas daerah S, ini akan sama dengan integral berulang yang seperti apa? Nah, ini hati-hati ya. Yang di dalam itu berarti harus Y dulu. Jadi kita mengintegralkan terhadap Y dulu, baru terhadap X ya. Kenapa? Karena ini adalah S-nya adalah daerah Y sederhana. Jadi di dalam sini itu kalau ada integral apa? Integral berulang, batas yang dalam itu boleh berupa fungsi ya atau memuat variabel. Tapi batas yang luar ini harus konstan batas luarnya. Makanya kita urutan pengintegralannya pakai seperti ini. Gitu. Jadi urutan pengintegralannya dari Y dulu baru X. Nah, Y-nya berarti batas bawahnya itu dari G1X, atasnya G2X. Nah, batas untuk X-nya dari A sampai B. Gitu ya. Oke, itu yang C, terus yang D, cakram satuan dalam koordinat polar dapat dinyatakan sebagai apa itu? Oh, ini kurang ini maksudnya, soalnya. Kalau cakram satuan nulisnya harusnya gimana itu? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Berarti kalau dalam koordinat polar, ini bisa dinyatakan dalam bentuk apa? Atau ini cakram satuan ya, bukan lingkaran satuan. Berarti harusnya tandanya kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau digambarkan, ini X, ini Y, berarti si cakramnya ini ya. Oke, ini min satu, satu, satu. Nah, D-nya yang mana? D-nya yang di dalam si lingkarannya ya. Ini D-nya. Oke, nah, dalam koordinat polar, kalau kita punya yang seperti ini, berarti D-nya bisa kita tuliskan dalam bentuk koordinat polar, yaitu R, theta, dengan syarat apa? Syaratnya R-nya dari 0 sampai 1 ya, gitu. Nah, nanti kita akan coba lihat lebih jauh bagaimana melihat daerah dari koordinat polar ya, gitu.
nanti ketika di integral atas apa? Integral lipat dengan menggunakan koordinat polar. Oke, itu yang D. Terus yang E, bentuk dx dy dari integral dalam koordinat kartesius berubah menjadi apa untuk integral dalam koordinat polar? Ada yang tahu? Si dx dy-nya. Kalau dalam polar, dx dy itu nanti berubah jadi R kali dr kali d theta ya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu konsep-konsep yang nanti akan kita gunakan ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, kita lanjutkan ke nomor 2. Oke, misalkan kita punya daerah R yang seperti ini, hitung integral lipat 2 atas daerah R dari fungsi f berikut. Oke, mungkin kita ambil yang B saja deh. Kita ambil yang B. Nah, terus kita gambarkan dulu si R-nya. Nah, si R itu katanya X-nya dibatasi dari 0 sampai 3. Di sini X sama dengan 0 sampai 3 ya, gitu. Terus Y-nya dari 1 sampai 4. Ini 1, terus 4 ya. Oke. Nah, berarti R-nya kan yang di dalam sini harusnya. Oke. Nah, tapi di sini kalau kita lihat fungsi yang bagian B, dia adalah fungsi sepotong-sepotong ya, atau piecewise gitu bentuknya. Nah, sekarang untuk menghitung integral lipat 2 atas daerah ini, mungkin kita coba bagi si daerah R-nya menjadi beberapa bagian. Oke ya. Hmm, nah, misalkan untuk yang bernilai 2 ini, dia kan di daerah ini ya. Jadi fungsi f bernilai 2 di daerah ini. Nah, misalkan daerah ini kita sebut sebagai R1, terus daerah yang bawahnya kita sebut sebagai R2, terus daerah yang bawahnya lagi kita misalkan R3. Oke, berarti partisinya gimana nih partisi daerahnya? R1 itu adalah daerah ketika X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 1 sampai 2. Nah, jadi kira-kira kayak gini. Di sini 2, berarti di sini R1 ya. Oke. Nah, terus R2-nya, X-nya dari 0 sampai 2, X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 2 sampai 4. Berarti kira-kira seperti ini. Ini di sini 2 ya. Berarti R2-nya di sini. Nah, sisanya berarti R3. X-nya dari 2 sampai 3, Y-nya dari 2 sampai 4. Nah,
Kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita sudah partisi si daerah R-nya, oke, ini yang besar ini semua R-nya ya, maka integral lipat atas daerah R dari fxy dA ini akan sama dengan apa? Sama dengan integral lipat 2 atas daerah R1 ditambah integral lipat 2 atas daerah R2 dari fungsi f ditambah integral lipat 2 atas daerah R3 dari fungsi f ya. Kenapa seperti ini? Karena kita tahu bahwa daerah R yang besar ini, oke, daerah R itu bisa kita partisi menjadi daerah R1, R2, dan R3. Sehingga integral lipat atas daerah R itu sama dengan penjumlahan dari integral lipat atas masing-masing daerah partisinya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung. Integral lipat atas daerah R1 berarti nilai F-nya berapa? Di R1 nilai F 2. Oke. Berarti integral lipat atas R1 2 dA. Ditambah yang atas R2. Atas R2 berarti dia 3 ya. 3 dA ditambah integral lipat 2 atas daerah R3 min 4 dA. Gitu. Nah, karena sekarang kita mau menghitung integral lipat atas fungsi konstan, ya, untuk masing-masing partisi daerahnya, berarti kita bisa pakai sifat di sini. Sifatnya apa? Sifatnya seperti ini ya. Kalau kita punya integral lipat atas daerah R dari suatu konstanta, maka ini akan sama dengan K dikalikan luas dari daerah R. Gitu. Oke. Nah, berarti untuk masing-masing integral, ya kita bisa pakai sifat yang merah ini. Oke, berarti ini sama dengan 2 dikali luas R1 ditambah 3 dikali luas R2 ditambah min 4 dikali luas R3. Oke, sama dengan 2 kali luas R1 berapa? Luas R1. Oke, persegi panjang R1 luasnya panjangnya 3, lebarnya 1. Ini 3, lebarnya 1 ya. Berarti 3 kali 1. Ditambah 3 dikali luas persegi panjang R2. Panjangnya berapa ini? 2, lebarnya 2. Berarti 2 kali 2 ya. Ditambah min 4 dikalikan luas R3. Luas R3 berapa itu? Panjangnya 1, lebarnya 2. Berarti 1 kali 2 ya, yang R3 ya. Oke, sekarang kita tinggal hitung aja ini. 2 kali 3 kali 1, 6 ya. Ditambah 3 kali 2, 6 kali 2, 12. Dikurang 4 kali 2, 8. Oke, berarti hasilnya berapa ini? 6 tambah 12, 18, min 8, 10. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sampai sini, ada pertanyaan dulu?
Nggak ada ya? Oke, sekarang kita coba lihat yang jumlah Riemann ini. Oke, ini ada dua bagian. Oke, partisi persegi panjang ini ke dalam 6 persegi panjang berukuran 2 kali 2. Oke, kita coba ilustrasikan ya. Hmm. Oke, X-nya dari 1 sampai 7. Ini 1, kanannya 7. Terus Y-nya dari berapa itu? 2 sampai 6 ya. Nah, terus kita partisi menjadi persegi panjang 2 kali 2. Oke, kira-kira kayak gini ya. Berarti di sini dia 3, ini 5, terus di sini di tengah-tengahnya 4 ya. Oke. Untuk fungsi berikut, taksi nilai integral lipat atas daerah R, fx y dA dengan menghitung jumlah Riemann ya. Jumlah Riemannnya jadi seperti ini. Oke. Oke, dengan X kabar, Y kabar itu adalah titik pusat dari keenam persegi. Oke, nah di sini kita punya 6 persegi ya. Nah, mungkin titik pusatnya itu adalah titik ini di tengah-tengah masing-masing eh, perseginya. Oke. Nah, misalkan ini titik yang 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke. Nah, sekarang kita bikin tabel aja deh, biar mempermudah ya. Yang paling kanan itu adalah K. K-nya dari 1 sampai 6 berarti ya. Terus ini ada X kabar, Y kabar. Terus, nah ini kita ambil yang mana? Yang B aja ya. Fxy sama dengan 3 min xy min y kuadrat. Oke. Untuk K sama dengan 1 berarti titik pusatnya berapa ini? Ini harusnya 2,3 ya. Oke, berarti di sini 2,3. Terus dihitung F2,3 berapa berarti? 3 min 2 kali 3 min 3 kuadrat. Berapa ini? 3 min 6 min 3 min 9 min 9 min 3 min 9 min 12 berarti ya. Oke. Nah, terus untuk K sama dengan 2 berarti titik pusatnya di mana ini? Di 4,3. Oke, 4,3. Berarti fxy-nya 3 min 4 kali 3 min 3 kuadrat.
Hasilnya berapa? 3 min 12 min 9 ya. Min 9, min 9, min 18. Oke. Yang nomor 3, titik pusatnya, ini di 6,3 berarti ya. 6,3. Nah, terus kalian hitung fxy-nya. Berarti 3 dikurang 6 kali 3 min 3 kuadrat. Berapa ini? Min 18 min 6. Min 24 ya. Gitu. Oke, nah sekarang yang K sama dengan 4. K sama dengan 4 berarti di atas ini ya. Titik pusatnya ya. Berapa itu? 2, 2,5. Oke, 2,5. Oke, berarti fxy-nya berapa itu? 3 min 2 kali 5 min 5 kuadrat. 3 min 10 min 7. Min 7 min 25 berarti min 32 ya. Oke. Nah, sekarang yang kelima berarti berapa yang kelima? Berarti ini 4, terus ini 5 ya, 4,5. Oke, 4,5 berarti fxy-nya berapa ini? 3 min 4 kali 5 min 5 kuadrat. Berarti min 20, min 25, min 45, min 45 tambah 3, min 42. Oke, terakhir. Yang K sama dengan 6, berarti titik pusatnya di, oke, X-nya 6, Y-nya 5. Berarti 6,5 ya. Oke, terus kita hitung nilai fungsinya. 3 min 6 kali 5 min 5 kuadrat. 6 kali 5, 30, min 30, min 25, min 55, tambah 3, min 52. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita tinggal menghitung si jumlah Riemannnya. Oke, nah si delta AK-nya itu sama semua ya, karena ini si partisinya bentuknya persegi. Oke, karena persegi berarti si delta AK-nya berapa? Delta AK sama ya, yaitu luas masing-masing potongan persegi ini. Berarti panjangnya itu 2, lebarnya 2 juga ya. Oke, berarti ini 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, untuk setiap K, delta AK-nya 4. Berarti dengan memanfaatkan informasi itu, ya nanti kalian bisa hitung integral lipat atas daerah R, fxy dA, itu kan berarti integral lipat 2 atas daerah R dari fungsi ini ya. 3 min xy min y kuadrat dA, itu bisa ditafsir dengan si jumlah Riemann. Sigma K sama dengan 1 sampai 6, f x kabar y kabar delta AK. Oke. Nah, berarti nanti tinggal dijumlahkan aja. Mulai dari K sama dengan 1, dia min 12. Berarti min 12 dikali 4 ditambah min 18 dikali 4 ditambah
min 24 kali 4 tambah min 32 kali 4 tambah lagi min 42 kali 4 tambah min 52 kali 4. Dah. Ya nanti kalian bisa coba hitung sendiri ya. Gitu. Ya kira-kira prosedurnya seperti itu ya. Menghitung jumlah Riemann untuk mengestimasi nilai integral lipat 2. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Mungkin yang nomor 5 aja deh. Karena nomor 4 sama aja itu dengan yang sebelumnya. Nah, misalkan R itu masih daerah persegi panjang yang seperti ini ya. Jadi kalau kita gambarkan R-nya kan seperti ini. X-nya dari 0 sampai 2. Oke. Ini dari 0 sampai 2. Y-nya dari 0 sampai 3. Oke, ini R ya. Hitung integral lipat atas daerah R dari fungsi ini. 3 min Y dA. Dengan cara menggambar benda ini. Dengan cara menggambar benda pejal yang volumenya dinyatakan oleh integral ini, lalu menghitung volume benda tersebut. Oke, berarti kita harus gambarkan eh, di koordinat ruang ya. Nah, teorinya gimana sebenarnya? Kalau kita punya integral lipat 2 atas daerah R, fxy dA, ini sebenarnya apa ini? Dia adalah volume ya. Volume benda pejal di mana? Di bawah permukaan Z sama dengan fxy dan di atas daerah R, gitu ya. Jadi dia dibatasi, yang atas dibatasi oleh permukaan Z sama dengan fxy, yang bawah dibatasi oleh daerah R, gitu. Nah, sekarang kalau integral ini berarti apa? Dia dibatasi oleh permukaan apa berarti? Z sama dengan 3 min Y. Di atasnya ada Z sama dengan 3 min Y, bawahnya ada daerah R ini, atau R ini ya, gitu. Nah, kalau kita gambarkan, kira-kira akan seperti ini, dalam 3 dimensi ya, atau di koordinat ruang. Nah, Z sama dengan 3 min Y itu kalau dalam apa bidang YZ itu dia jadi garis ya, garis yang miring gitu. Jadi mungkin saya gambarkan eh, ya kira-kira gini. Kalau Z sama dengan 3 min Y berarti dia akan garis miring gini ya kalau di bidang YZ. Terus dia memotong di
memotong sumbu Y di titik ini 3 ya. Memotong sumbu Z-nya juga di 3. Berarti ini Z sama dengan 3 min Y. Kalau Y-nya 0 berarti Z-nya 3. Kalau Z-nya 0 berarti Y-nya 3 ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di sini, ini kan kita mau menggambarkan di koordinat ruang ya. Berarti bentuk dari apa grafik fungsinya itu berupa permukaan dia sebenarnya. Permukaan yang gimana? Dia berupa bidang ya, bidang datar. Oke, jadi dia ditarik ke depan ya. Sebentar. Ini harusnya. Nah, kebayang? Dia berupa bidang datar yang warna ungu ini. Oke, kalau di ruang, persamaan Z sama dengan 3 min Y itu berupa bidang datar ini ya. Oke. Nah, berikutnya kita mau menghitung volume benda pejal di bawah bidang datar. Oke, di bawah bidang datar ini, tapi di atas daerah R. Nah, daerah R-nya mana? Daerah R-nya, daerah R-nya ini ya. X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 3. Ingat ya. Berarti daerah R-nya itu sebenarnya dia di bawah sini. Nah, ini di bawah sini daerah R-nya. Gitu. Kalau kita gambarkan si daerah R-nya, jadi dia di bawah sini dia. Oke. X-nya tadi dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 3 ya. Gitu. Berarti yang bawah ini R. Nah, sekarang benda pejal yang mana? Benda pejalnya berarti harus di bawah bidang datar, tapi di atas si daerah R. Oke, berarti yang mana benda pejalnya? Yang ini. Kalau saya kasih garis putus-putus, oke, benda pejalnya bentuknya apa ini? Semacam prisma segitiga ya, tapi yang dimiringkan. Oke, jadi benda pejalnya itu bentuknya kayak gini kira-kira. Sebentar. Nah, gini ya, semacam ini bendanya. Atau ini terlalu. Nah, kayak gini ya, kira-kira. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung ini gimana? Menghitung volume ini. Jadi si integral lipat 2 atas daerah R 3 min Y dA itu dia akan sama dengan volume benda pejal ya. Benda pejal yang hijau. Oke, kita coba lihat ukuran-ukurannya dulu. Berarti segini dia, segini 2 ya. Ini 2.
Terus tingginya berarti 3 ya. Terus apa lagi ukurannya? Yang panjang segininya 5 berarti. Kok 5? 3 ya. Oke. Nah, menghitung volume benda pejal yang seperti ini gimana caranya? Oke, ini 2, ini 3, ini 3 juga ya. Gimana itu? Kita bisa lihat benda ini seperti prisma ya, tapi prisma yang dimiringkan gitu. Kalau prisma itu secara umum volumenya apa? Kalau prismanya apa? Mendatar berarti luas alas kali tinggi ya. Nah, kalau prismanya seperti ini, kita bisa lihat volumenya atau kita bisa hitung volumenya dengan menggunakan ya luas penampang dikali ketebalan ya. Oke. Luas penampangnya yang mana? Luas penampangnya sebenarnya adalah luas segitiga ini. Oke, luas penampang depannya luas segitiga ya. Berarti setengah dikalikan alas kali tinggi. Alasnya 3, tingginya juga 3 ya. Oke, ini alasnya 3, tingginya 3 juga. Oke, terus ketebalannya yang ke belakang ini 2 ya ketebalannya. Oke, nah dengan demikian kita peroleh volumenya adalah 9. Berarti integral ini hasilnya 9. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke integral berulang sekarang ya. Oke, ini ada 4, tapi saya pilih satu aja. Kita pilih yang D aja ya. Oke, hmm, oke. Yang D itu integral dari 0 sampai 1, integral dari 0 sampai 1, Y, akar XY tambah 2, DX, DY. Nah, berarti kalau ada seperti ini, teman-teman harus mengintegralkan terhadap siapa dulu? Terhadap X dulu ya. Oke, berarti dikerjakan yang terhadap X dulu. Nah, caranya gimana? Kalau ada bentuk akar seperti ini, berarti kita bisa pakai substitusi, ya. Jadi kita misalkan
U sama dengan XY tambah 2. Oke, U sama dengan XY tambah 2. Berarti kita kan harus mencari dx-nya ya. Oke, berarti du dx gimana? Turunan U terhadap X. Ingat kalau turunan U terhadap X berarti yang selain X dianggap konstanta. Berarti kalau yang ini turunkan terhadap X jadinya Y saja ya. Oke, Y saja terus turunan dari 2 terhadap X itu 0. Berarti du dx sama dengan Y. Akibatnya du akan sama dengan Y dx. Oke, nah di sini sebenarnya sudah ada ini ya, Y dx. Berarti nanti Y dx-nya kita ganti jadi du. Oke, yang di dalam jadi U saja ya. Nah, terus jangan lupa ubah batas. Batas integralnya diubah juga. Jadi batas bawahnya dulu, X sama dengan 0. Akibatnya, kalau dengan menggunakan substitusi ini, berarti batas bawah untuk X-nya berubah jadi U sama dengan berapa? U sama dengan 0 kali Y tambah 2. Berarti U sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau X sama dengan 1, berarti U-nya jadi 1 kali Y tambah 2. Sama dengan Y plus 2. Oke, berarti integral di atas itu akan berubah jadi 0 sampai 1, terus yang dalam itu nanti terhadap variabel U. Bawahnya dari 0, oh dari 2 ini ya, pakai batas bawah yang baru, 2, atasnya Y tambah 2. Berarti 2 sampai Y tambah 2. Nah, terus yang bentuk akar ini jadi, yang di dalam akar jadi U ya. Berarti di sini ada akar U. Nah, terus Y dx nih, Y dx, Y dx berubah jadi du. Berarti ini akar U du ya. Oke, terus belakangnya jangan lupa dy. Gitu. Oke. Nah, berikutnya, biar lebih mudah, akar U kita tuliskan sebagai U pangkat berapa akar U? U pangkat, U pangkat setengah ya. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal pakai aturan pangkat untuk integral. Coba. Pangkatnya ditambah 1 dibagi bilangan yang sama dengan pangkat yang baru. Jadi harusnya nanti jadi 2 per 3 U pangkat 3 per 2 gitu ya, si integralnya. Ini dihitung dari U sama dengan 2 sampai U sama dengan Y tambah 2. Oke. Nah, terus kita tinggal pakai TDK2 ya. Substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Berarti 2 per 3 kali Y tambah 2 pangkat 3 per 2 dikurangi 2 per 3. Hmm, berarti yang jadi 2 pangkat 3 per 2 dy. Nah, sekarang ini kan integral dalam satu variabel Y saja ya. Jadi kita tinggal selesaikan ini. Nah, tapi masalahnya di sini ada bentuk Y plus 2 pangkat 3 per 2, ya mungkin kita perlu substitusi lagi ya. Ya, kita misalkan V sama dengan Y tambah 2 deh.
V sama dengan Y tambah 2 berarti dV dy sama dengan 1 ya. Berarti dV-nya akan sama dengan dy. Oke, terus jangan lupa ubah batas. Oke, dari yang awalnya Y sama dengan 0, berarti ini jadi V sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Terus batas atasnya Y sama dengan 1, berarti V-nya sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, berarti integral kita berubah jadi integral terhadap variabel V. Tapi batasnya dari 2 sampai 3. 2 per 3 itu jadi V ya. V pangkat 3 per 2 dikurangi 2 per 3 dikalikan 2 pangkat 3 per 2 dV. Oke, nah berarti ini kita tinggal pakai TDK 2. Oke, cari arti turunannya 2 per 3 dikalikan integral dari V pangkat 3 per 2. Berarti 2 per 5 V pangkat 5 per 2 ya. Oke, dikurangi 2 per 3 kali 2 kali 2 pangkat 3 per 2 V. Nah, ini kita hitung dari 2 sampai 3. Oke, mungkin kita perlu sederhanakan penulisannya. Ini 2 kali 2, 4 per 15. V pangkat 5 per 2 dikurang ini berapa berarti? 2 pangkat 3 per 2. Berarti akar berapa tuh? Akar 8 ya. Akar 8, oke, 2 akar 8 per 3 gitu. V. Nah, kalau udah seperti ini tinggal mensubstitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Berarti 4 per 15, 3 pangkat 5 per 2, minus 2 akar 8 per 3, ini 3, oke, dikurangi batas bawah. 4 per 15, 2 pangkat 5 per 2, oke, dikurang 2 akar 8 per 3, ini kali 2 ya. Ya. Nah, ini kalau mau disederhanakan silahkan ya. Oke, kira-kira seperti itu menghitung integral berulang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke yang nomor 7 sekarang. Nah, ini kita akan menghitung integral lipat atas daerah R ini, tapi nanti menggunakan integral berulang. Oke, tadi opsinya ada dua ya.
Kalau R-nya ini dia, kalau kita gambarkan, dia merupakan daerah persegi panjang. Nah, X-nya dibatasi dari -1 sampai 1. Terus Y-nya dari 0 sampai 2. Ini 0, atasnya 2 ya. Oke, R-nya daerah persegi panjang berarti. Oke, nama hitung integral lipat atas daerah R, X bar 1 tambah X pangkat 4, Y, dA, ini ada dua opsi ya. Kita bisa mengintegralkan terhadap X dulu atau terhadap Y dulu. Nah, sekarang mungkin kita coba integralkan dia terhadap Y dulu ya. Berarti ini dy dx belakangnya. Karena kalau mengintegralkan terhadap X dulu, nanti mencari integral ini terhadap X itu tidak mudah ya. Mencari anti turunannya itu gak mudah, berarti kita hitung terhadap Y dulu. Berarti dy dx ya. Nah, batas untuk Y-nya itu 0 sampai 2. Batas untuk X-nya -1 sampai 1. Nah, untuk menghitung ini, pertama kita lakukan substitusi dulu ya. Jadi kita misalkan U sama dengan 1 tambah X pangkat 4Y. Itu jadi yang bawah ini nanti kalian jadikan sebagai U. Nah, berikutnya kita turunkan U terhadap Y. Berarti jadi X pangkat 4 saja ya. Karena di sini X pangkat 4-nya dianggap konstanta. Berarti turunan dari 1 ditambah konstanta kali Y ya konstantanya saja. Gitu. Nah, berikutnya gimana ini? Berarti nanti DU sama dengan X pangkat 4 DY. Hmm, berarti nanti si DY-nya akan jadi berapa? 1/X pangkat 4 DU ya. Gitu. Oke. Nah, berikutnya jangan lupa untuk mengubah batas di sini aja deh. Batas bawahnya X sama dengan, sorry, Y sama dengan 0, berarti U-nya 1 ditambah X pangkat 4 kali 0 sama dengan 1 ya. Terus batas atasnya Y sama dengan 2, berarti jadi U sama dengan 1 ditambah X pangkat 4 dikali 2. Berarti jadinya 1 ditambah 2X pangkat 4. Gitu ya. Oke, berarti integral kita jadi apa itu? Sini aja deh. Integral -1 sampai 1
integral 0 sampai, batasnya berubah ya. Batasnya berubah jadi 1 sampai 1 tambah 2x pangkat 4. Hmm, X per, bawahnya jadi U ya. Bawahnya jadi U. Hmm, bawahnya jadi U. Terus DY-nya jadi 1 per X pangkat 4 DU. Oke, ini DX ya. Bentar. Ini, benar ya ini ya. Oke, kita coba lagi deh. Nah, berarti ini bisa disederhanakan X-nya. Jadi di bawahnya X pangkat 3 aja. Oke, sehingga kita peroleh integral dari min 1 sampai 1. Integral dari 1 sampai 1 tambah 2x pangkat 4. Berarti jadi 1 per x pangkat 3 kali 1 per u du dx. Oke, udah kita tinggal integralkan terhadap u. Berarti integral ini terhadap u jadinya lan ya. Oke, 1 per x pangkat 3 lan mutlak u dihitung dari 1 sampai 1 tambah 2x pangkat 4 eh, dx gitu ya. Oke, nah sekarang kita pakai TDK. Kita pakai TDK 2 ya. Berarti substitusi batas atas dulu ke sini. Jadinya 1 per x pangkat 3 kali lan mutlak 1 tambah 2x pangkat 4 dikurangi 1 per x pangkat 3 lan mutlak 1. Oke. Nah, lan mutlak 1 itu lan 1 berapa lan 1? Lan 1 itu 0 ya. Oke, berarti ini tinggal integral min 1 sampai 1, 1 per x pangkat 3 lan mutlak 1 tambah 2x pangkat 4 dx. Oke. Nah, sekarang kita harus mengintegralkan ini, tapi terhadap x dari min 1 sampai 1. Nah, kira-kira gimana itu caranya? Ada yang tahu nggak? Gimana cara menghitung ini?
Misalan, satu tambah 2x pangkat 4. Oke, kalau kita coba pakai itu gimana? U sama dengan satu ditambah 2x pangkat 4. Terus, DU, DU dx-nya berapa ini? 8x pangkat 3. Bener nggak? Terus gimana? Ini kan jadi DU sama dengan 8x pangkat 3 dx ya. Oke. Sedangkan di sini adanya 1/x pangkat 3 dx. Gimana dong berarti? Nah, sebenarnya kita, kenapa? Oke. Sebenarnya di sini kita nggak pakai permisalan atau substitusi ya, gitu. Karena ini nggak bisa pakai ini. Triknya apa triknya? Kita pakai sifat fungsi ganjil dan genap ya. Masih ingat di matematika 1, kita mungkin misalkan yang ini sebagai f ya. Oke. Nah, kenapa kita bisa pakai sifat fungsi ganjil dan genap? Karena ingat batasnya. Batas integralnya itu batas yang simetri ya, dari -1 sampai 1. Nah, berarti di sini harapannya apa? Harapannya fx-nya ini fungsi ganjil dia. Kenapa? Karena fungsi ganjil, maka integral atas batas yang simetri hasilnya pasti 0. Nah, sekarang coba teman-teman cek apakah si integran kita atau fungsi yang diintegralkan itu fungsi ganjil atau bukan. Caranya gimana? Hitung f min x ya. F min x berarti jadi 1/min x pangkat 3 kalikan ln mutlak 1 tambah 2 kali min x pangkat 4. Oke. Min x pangkat 3 itu kan sama saja dengan minus dari x pangkat 3. Dikalikan ln min x pangkat 4 ya jadi x pangkat 4. Maka kita peroleh ini sama dengan minus dari 1/x pangkat 3 dikalikan ln 1 ditambah 2x pangkat 4 gitu ya. Nah, yang ini kan tidak lain adalah si f-nya itu. Berarti ini sama dengan minus dari fx. Oke. Kalau kita tahu f min x sama dengan min fx, berarti f-nya fungsi ganjil ya. Oke, fx fungsi ganjil. Kalau f fungsi ganjil, berarti integral atas batas yang simetri, ya langsung sama dengan 0. Gitu. Langsung aja tulis dia sama dengan 0. Alasannya karena f fungsi ganjil. Kak, mau nanya, Hmm, gimana? eh, kapan tahu pakai cara fungsi ganjil genap?
Kalau batasnya batas simetri, maksudnya batas dari minus A sampai A, gitu. Jadi mungkin saya tulis lagi di sebelah sini, kita bisa pakai sifat ya. Nah, ini sifat yang ada di matematika satu kalau kalian ingat. Oke. Yang pertama, jika f itu fungsi ganjil. Nah, kalau dia fungsi ganjil berarti memenuhi f min x sama dengan min fx, gitu ya. Maka integral dari minus a sampai a, fx dx sama dengan 0. Oke, tapi kalau f-nya fungsi genap, nah itu yang nggak gampang kalau f-nya fungsi genap. F min x sama dengan fx ya. Maka integral batas atas batas yang simetri dari minus a sampai a, fx dx ini sama dengan 2 kali integral 0 sampai a, fx dx. Atau boleh juga dituliskan sebagai 2 kali integral min a sampai 0, fx dx. Gitu. Ini sifat fungsi ganjil dan fungsi genap. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk integral atas batas yang simetri dari minus a sampai a. Gitu ya. Karena ini kan kebetulan batasnya dari min 1 sampai 1, ya berarti kita bisa pakai sifat fungsi ganjil ya. Yang ini ternyata fungsi ganjil, berarti integralnya sama dengan 0. Itu. Baiklah Kak, terima kasih. Oke, sip. Gitu ya. Jadi begitu kalian melihat batas integral simetri, coba aja siapa tahu fungsi ini fungsi ganjil. Jadi hasilnya langsung 0. Gitu. Oke. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu ya. Oke, mungkin nomor 10 aja deh. Integral berulang nanti bisa latihan sendiri. Yang gampang adalah, yang gampang, yang sulit adalah mengubah urutan pengintegralan ya. Yang mungkin sulit ya. Mungkin sulit. Kayak gini misalkan. Nah, hmm, saya pilih yang C aja deh. Ubah urutan pengintegralan dari integral berulang berikut. Oke. Nah, caranya gimana? Kan kita punya integral berulang dari 0 sampai 1, dari 1 sampai e pangkat x, f x y, dy, dx. Nah, caranya kita harus mengubah dulu integral berulang ini jadi integral lipat ya atas suatu daerah S. Oke, daerah sederhana f x y dA. Nah, baru kita harus menggambarkan dan mendefinisikan si S-nya. S-nya itu kita definisikan sebagai daerah apa itu? Daerah Y sederhana ya. X-nya itu dibatasi dari 0 sampai 1, tapi Y-nya dibatasi oleh dua kurva, yaitu Y sama dengan 1 dan Y sama dengan E pangkat X. Ini kira-kira. Nah, terus kalian coba gambarkan si S ini. Gambarkan si S-nya.
Gambarkan si S-nya. Nah, berarti X-nya kan dari 0 sampai 1. Ya, sini aja deh. Y-nya dari 1 sampai E pangkat X. 1 sampai E pangkat X. Ini Y sama dengan 1. Terus atasnya berarti Y sama dengan E pangkat X. Nah, Y sama dengan E pangkat X, dia memotong juga di titik 0,1 ya. Jadi kira-kira kayak gini. Nah, ini Y sama dengan E pangkat X. Daerah S yang mana? Daerah S yang ini. Ini kelihatan ya, kalau yang biru muda ini ya. Itu daerah S. Nah, ini itu adalah daerah Y sederhana. Daerah Y sederhana. Oke. Jadi batas untuk Y dibatasi oleh kurva. Nah, kalau kita mau menukar urutan pengintegralan, berarti kita harus mengubah cara penulisan daerah S yang awalnya Y sederhana, nanti kita harus tuliskan jadi daerah X sederhana. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini kita geser aja ke sini sebagai pembanding ya. Nah, sekarang kita mau convert ke daerah X sederhana. Oke, gambarkan dulu aja sih daerahnya. Nanti kalian tentukan batas-batasnya. Kita pakai hijau aja deh untuk yang X sederhana. Hmm, oke. Kalau daerah X sederhana, berarti menuliskannya gimana? X, Y. Sekarang yang batasnya itu harus berupa fungsi atau kurva itu adalah batas untuk X-nya berarti ya. Batas untuk X-nya. Berarti X-nya ini nanti dibatasi oleh fungsi dari Y. Oke, ini G1Y. Hmm, ini G2Y. Terus Y-nya itu dibatasi oleh konstanta. Misalkan C sampai D. Nah, kira-kira menuliskannya kayak gini. Nah, sekarang kita coba lihat batas untuk Y-nya dulu. Batas untuk Y-nya berarti dari Y berapa sampai Y berapa itu. Berarti dari sini, ini Y sama dengan C, sampai atas ini. Oke, kira-kira C sama D-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau C-nya jelas 1 ya ini ya.
Nih dari sini, Y sama dengan satu. Oke, kita ganti C-nya jadi satu. Terus kalau D-nya, D-nya berapa ini? D-nya itu berarti nilai E pangkat satu ya. Karena yang miring ini kan apa? Ini kan adalah kurva Y sama dengan E pangkat X ya. Oke, berarti di sini D-nya itu adalah E pangkat satu. E pangkat satu. Atau E ya, gitu. Nah, sekarang eh, kita ganti dulu ini. Jadi satu sampai E. Oke. Nah, sekarang batas untuk X yang berupa fungsi dari Y. Fungsi G1Y itu adalah fungsi atau kurva sebelah kiri. Kehapus tadi. Oke, gini deh. Yang ini yang kiri, yang G2 yang kanan. Nah, kurva yang kiri berarti yang ini, yang melengkung. Dia adalah kurva Y sama dengan E pangkat X. Tapi saya mau tuliskan jadi X sama dengan. X sama dengan apa itu kira-kira? Yang ini. Inverse dari E pangkat X apa? Kalau kita punya persamaan Y sama dengan E pangkat X, maka X-nya bisa kita tuliskan dalam bentuk logaritma natural ya, ln dari Y. Oke, berarti di sini X-nya sama dengan ln Y. Oke, kurva yang ini X-nya sama dengan ln Y. Terus kurva yang ini atau garis yang ini itu X sama dengan satu ya ini ya. Nah, di sini harusnya ini satu di sini. Oke. Berarti G1-nya adalah ln Y, G2-nya adalah satu. Nah, gini ya menuliskannya. Akibatnya apa? Kalau kita bisa tuliskan S-nya sebagai daerah X sederhana seperti ini, ya kita bisa tukar urutan pengintegralannya. Ini sama dengan, berarti terhadap X dulu ya, baru terhadap Y. Batas untuk X berarti dari ln Y sampai satu, batas untuk Y-nya dari satu sampai E. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang awalnya itu integralnya apa diintegralkan terhadap Y dulu baru X, sekarang kita balik. X dulu baru Y. Dengan batasnya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Hmm, nggak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Mungkin ini soal terakhir ya untuk hari ini. Oke, nomor 14. Hitung integral atas daerah S 6 XYDA dengan S adalah daerah yang diarsir berikut. Oke. Hmm, oh ini harus dibagi dua ya kayaknya ya. Hmm, oke, nggak apa-apa. Kita bagi dua aja ya si daerah ini. Jadi S itu daerah yang diarsir, berarti ini semua S-nya. Lalu untuk daerah yang seperti ini, mungkin kita harus bagi jadi dua bagian ya. Oke, bagian yang pertama itu yang ini. X-nya dari 0, dari min 2 sampai tengah sini. Oke, yang ini misalkan S1 gitu ya. Terus yang X-nya dari 0 sampai titik potong ini, itu S2. Terus S2. Hingga nanti S-nya. Nah, titik potong ini gimana nih? Kita harus mencari titik potong antara garis Y sama dengan X dan garis yang miring ini, Y sama dengan min X tambah 2. Oke, caranya substitusi aja ya. Y sama dengan X ke Y sama dengan min X plus 2. Berarti kita peroleh X sama dengan min X tambah 2. Berarti 2X sama dengan 2, berarti X-nya 1. Berarti dia memotong di X sama dengan 1 ya. Oke. Nah, berarti kita bisa definisikan ulang si S-nya. Itu adalah gabungan dari S1 dan S2. Dengan S1-nya berarti kita pakai daerah Y sederhana aja ya. Oke, X, Y dengan syarat X-nya dari min 2 sampai 0, Y-nya itu dari Y yang di bawah ya. Y yang di bawah itu adalah si parabola ini. Y yang di atas adalah si garis. Berarti dari yang bawah itu adalah X kuadrat sampai garis min X plus 2. Oke. Nah, sekarang S2-nya gimana? Oke, X-nya dari 0 sampai 1. Y-nya dari
Y-nya dari X sampai min X tambah 2. Nih, Y-nya dari X, oke, Y sama dengan X sampai atasnya, Y sama dengan min X tambah 2. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. Integral lipat 2 atas daerah S1 dulu. Berarti ini integral. Oke, kita integralkan terhadap Y dulu baru X ya. Berarti ini dari min 2 sampai 0. Integral bawahnya X kuadrat, atasnya min X tambah 2. 6XY DY DX ya. Gitu. Oke, berarti berapa ini? Integral yang ini terhadap Y. Berarti yang 6X dianggap konstanta. Berarti jadi 3XY kuadrat ya. Ini dihitung dari Y sama dengan X kuadrat sampai Y sama dengan min X tambah 2. Oke, coba. Berarti ini jadi integral dari min 2 sampai 0. 3X dikali min X tambah 2 dikurangi 3X dikali X kuadrat dx ya. Oke, ini jadi berapa? Eh, min 3X kuadrat plus 6X min 3X pangkat 3. Oke, tinggal dihitung aja. Nanti turunannya berarti ini jadi minus X pangkat 3 ditambah berapa? 3X kuadrat. Ya, ini jadi min 3/4 X pangkat 4 ya. Nah, kalian hitung dari min 2 sampai 0. Oke, substitusi 0. Jadinya min 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 kuadrat dikurangi 3/4 kali 0 pangkat 4. Yang ini hasilnya pasti 0 ya. Terus kalian kurangi dengan min 2 pangkat 3 ditambah 3 kali min 2 kuadrat. Terus eh, minus 3/4 min 2 pangkat 4. Oke, berapa itu? Ya, ini 0 ya. Oke, hasilnya minus, oke, min 2 pangkat 3 min 8 diminuskan lagi jadi 8. Tambah 12. Terus yang ini berapa ini? Min 2 pangkat 4, 16. 16 bagi 4, 4 ya. Min 3 kali 4, min 12. Oke, hasilnya min 8. Oke, nanti coba dicek lagi ini ya. Barangkali saya ada salah hitung. Nah, itu yang atas daerah S1, sekarang atas daerah S2. Nah, atas daerah S2 berarti batas luarnya, batas X-nya dari 0 sampai 1 ya. Batas untuk Y-nya, batas untuk Y-nya dari X sampai minus X tambah 2.
6XY dA. Oke. Oh, ini dA-nya jadi dy dx ya. Oke, sama seperti sebelumnya, kita kerjakan yang dalam dulu berarti. Kerjakan yang dalam dulu. Oke, coba. Berarti jadi integral 0 sampai 1, integral 6XY terhadap Y, berarti jadi 3Y kuadrat. Oh, 3XY kuadrat, sorry. Oke, lalu kita hitung ini dari Y sama dengan X sampai Y sama dengan minus X tambah 2 dx ya. Oke, berarti ini jadi integral 0 sampai 1, 3x dikali min x tambah 2 kuadrat dikurang 3x kali x. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba uraikan ini jadi 3x. Nah, min x tambah 2 dikuadratkan itu berarti jadi apa? X kuadrat min min 4x gitu ya, plus 4. Benar kan ya? X min 2 ya. Min 3x kuadrat. Berarti ini integral 0 sampai 1, 3x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat ditambah 12x gitu ya, min 3x kuadrat dx. Oke, nah jumlahkan suku sejenis. 3x pangkat 3, oke kita jumlahkan yang min 12x kuadrat dan min 3x kuadrat, jadi min 15x kuadrat ya. Ditambah 12x dx. Oke, nah cari integralnya. Berarti jadi 3 per 4, x pangkat 4 gitu ya, integral dari 3x pangkat 3, dikurangi integral dari 15x kuadrat itu adalah 5x pangkat 3 ya. Terus ditambah berapa ini? 6x kuadrat. Dihitung dari 0 sampai 1. Udah tinggal substitusi. Substitusi batas atas dulu, dikurangi substitusi batas bawah ya. Ya, ini harusnya 0 semua ya, yang batas bawahnya. Oke, berarti berapa ini? Ini 3 per 4, min 5 tambah 6 tambah 1 ya. Jadinya 7 per 4. Oke, atas S2-nya 7 per 4, atas S1-nya min 8. Nah, berarti kalau atas S ya tinggal dijumlahkan aja ya. Di integral lipat 2 atas S 6XY dA itu sama dengan integral lipat 2 atas S1 6XY dA ditambah integral lipat 2 atas S2 6XY dA. Kenapa dijumlahkan? Karena yang tadi nih
S-nya, S yang diarsir itu adalah gabungan dari S1 dan S2. Gitu. Oke ya. Tinggal kalian jumlahkan aja atas S1 tadi berapa? Min 8 ini ya. Nanti coba dicek lagi. Tambah 7/4. Udah. Oke, ini berarti berapa? Min 4 kali 8, 32 ya. Berarti jadi min 25/4. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi bisa jadi ketika kalian menghitung integral lipat atas daerah S itu harus dipisah dulu. Jadi dua ya, gabungan dari dua daerah. Oke, kalau Aman tidak Kak. ada pertanyaan mungkin, kenapa tadi ada yang tanya? Aman Kak, aman Kak. Oke, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan ya tutorial hari ini. Terima kasih, nanti kita lanjutkan tutorial berikutnya. Oke, terima kasih. Dari saya itu saja. Selamat pagi. Boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama.